Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Mohon maaf untuk Jumat yang kemarin karena saya harus ada rapat pagi, jadi kuliahnya hari ini saya undur. Kemudian ada tambahan kuliah lagi nanti minggu depan dan pertemuan yang ke-15. Hari ini saya mau mereview UTS yang sudah Anda kerjakan, ya. Jadi UTS yang sudah Anda kerjakan itu nanti akan saya review benar salahnya bagaimana. Jadi nanti yang saya review bisa diperbaiki lagi sehingga nanti ketika di UAS-nya nilainya akan lebih sempurna lagi. Di sini saya nggak membahas kontennya, saya membahas penilaian UTS saya ya. Ini penilaiannya sekedar dari perintahnya apa Anda kerjakan. Tahapannya apa saja ketika sudah Anda ikutin, saya anggap nilainya sempurna. Namun di UAS nanti saya lebih memperhatikan ke kontennya, benar salah kontennya, kemudian juga dari laporan yang sudah Anda kerjakan nanti saya minta untuk Anda diskusi dulu dengan saya dan ada ujian ini lisannya. Nah, bagaimana teknisnya nanti akan saya sampaikan ketika pas UAS. Jadi nanti ketika UAS tidak sekedar Anda mengerjakan laporan, tapi juga Anda harus bisa mempresentasikan hasil laporan yang sudah Anda buat. Nah, kata kuncinya di sini adalah di aspek finansialnya. Makanya nanti di awal perkuliahan saya selalu menegaskan aspek finansial itu harus Anda utamakan karena memang ini menentukan layak tidaknya sebuah usaha tersebut jika dilihat dari sisi keuangannya atau perhitungan matematikanya. Ini untuk yang kelas C ya. Oke, untuk kelas C bisa saya tunjukkan hasil dari UTS Anda. Nilainya bagus-bagus memang karena saya tidak lihat konten, saya hanya melihat apakah sudah Anda kerjakan atau belum, gitu aja perintahnya. Oke, misalnya saya minta tugasnya Mbak Marcella Thalia ya. Nilainya tinggi 100. Ya hanya sekedar untuk memenuhi perintahnya, diminta untuk cover, dibuat covernya, kayak gitu aja. Mbak usahanya apa Mbak Marcella? Usaha keripik singkong langgeng, Bu. Ya, ini covernya ya. Kemudian masuk ke latar belakangnya. Ini alasannya yang menjadikan Anda kenapa harus membuat usaha tersebut, Mbak. Karena masyarakat sini tuh suka ngemil, Bu. Kata siapa, Mbak? Kok ngemil? Ada nggak penelitian terdahulunya yang menunjukkan bahwa di Indonesia punya persentase sekian? Ada nggak buktinya, Mbak? Ada, Bu. Oke, buktinya yang mana? Yang hal ini dapat dilihat dari survei bahwa 77 masyarakat Indonesia menyukai cemilan dan menjadikan kebiasaan ngemil jadi tradisi baru. Nah, ini kata siapa, Mbak? Katanya Mbak Marcella. Bukan, Bu. Nah, kok nggak ada ininya, kutipannya? Coba Anda tambahin ya, sehingga ini akan lebih kuat lagi bahwa siapa yang meneliti ini, siapa yang buat surveinya. Artinya ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seperti ini, ada data namun nggak ada orangnya. Siapa yang membuat survei? Nah, ini masih kurang sempurna ya, bisa dilengkapi Mbak Marcella. Oke, lanjut. Baik. Setelah latar belakang, kemudian masuk ke aspek pasarnya. Bentuk pasarnya dalam bentuk apa, Mbak? Pasar apa namanya? Mungkin bisa lihat slide saja ya. Iya, Bu. Pasar persaingan sempurna. Kenapa dikatakan pasar persaingan sempurna? Soalnya penjual sama pembeli bertemu, Bu, melakukan transaksi.
Ya semua yang namanya jual beli pasti gitu ada transaksinya jual dan beli. Apa yang menyebabkan dia dikatakan persaingan sempurna? Karena masyarakat juga itu dapat apa membuat gitu Bu, mempelajari karena cara pembuatannya itu mudah. Itu kan proses produksinya yang membuat persaingannya itu sempurna. Kenapa? Kan kata kuncinya persaingannya sempurna. Belum masuk itu, Mbak. Apa yang menyebabkan bahwa usaha Anda ini masuknya ke pasar persaingan sempurna? Nah, belum sampai ke situ. Yang namanya persaingan sempurna itu kan artinya semua orang bisa berkompetisi untuk menjual usaha tersebut. Siapa saja boleh menjual keripik singkong. Dan persaingannya itu nggak cuma 1-2 orang. Banyak UKM yang akan bersaing dengan usaha yang sama. Nah, nanti bisa diperbaiki lagi ya bentuk pasarnya. Kenapa menyebabkan dia dikatakan pasar persaingan sempurna. Paham ya, Mbak ya? Paham, Bu. Oke, sekarang bagaimana cara mengukur dan meramal permintaan? Langkah pertama Anda melakukan apa, Mbak? Melakukan survei, Bu, Surveinya kepada siapa? pada masyarakat. Pada masyarakat. Oke, masyarakat yang mana, Mbak? Lingkungan sih, Bu, lingkungan rumah ditanya gitu. Anda usahanya di mana? Apa itu, Bu? Apa maunya itu di rumah. Sesuai dengan konsep laporan Anda ini, usahanya di daerah mana? Oh, di daerah Pemalang, Bu. Pemalang. Iya, Kabupaten Pemalang itu ya? iya, Oh, Anda asli sana. Terus jualannya iya, Bu. kemana, Mbak? Itu kan proses produksinya, jualannya. Dijual kemana? Jualannya maunya ke setiap disebar dulu di setiap kecamatan, terus yang desa-desa, Bu. Desa-desa sekitar. Pasar Anda adalah desa dan kecamatan di sekitar Anda. Berarti survei Anda ya sekitaran yang sudah Anda tentukan pasarnya tadi. Nah, ini ada 300, 270, 250 ini orang-orang dari mana semua, Mbak? Dari sekitar, Bu, sama teman-teman sekolah. Nah, Sekolah yang kira-kira di SMA Anda gitu. pengen pasarnya adalah di luar dari desa Anda, kan ya? Berarti surveinya itu ya harus sesuai nggak dengan pasar Anda? Iya, Bu. Sedangkan Anda menyebarkan kuesionernya kemana ini? Sinkron nggak? Iya, iya, Bu, belum. Nah, makanya survei ini harus diberikan kepada orang yang tepat. Kan mau mengukur apa, Mbak, di sini? Permintaan kan? Orang-orang Kenapa, yang Bu? mau di sini Oh kan iya, mau mengukur permintaan. Berarti siapa saja orang-orang yang mau membeli keripik Anda kan? iya. Sedangkan target Anda adalah orang-orang di kecamatan, di desa, di luar dari desa Anda. Sedangkan kuesioner itu diberikan di desa Anda. Nah, kira-kira cocok enggak? Iya, Bu, kurang kurang sinkron, Bu. Nah, silahkan. Berarti ini nanti bisa Anda perbaiki lagi ya. Antara target pasarnya dengan kuesionernya itu ya memang harus sesuai. Total permintaannya mana ini? Coba diceritain, Mbak. Ini kok bisa ketemu 108.000? Ini angka dari mana, Mbak? Bentar, Bu. Bukan angka tiba-tiba kan ya, ini ada perhitungannya ya. Iya, Bu, ada. Nah, itu harus Anda sesuaikan dengan kuesioner Anda juga. Ya, Bu, bentar ya, Bu. Saya tak buka laptop. Ya, Anda online-nya pakai apa ini? HP? HP, Bu.
Jadi permintaan harus Anda sesuaikan dengan kuesioner yang Anda sebarkan, kemudian kita bandingkan dengan penawarannya. Antara permintaan dengan penawaran, nilainya harus lebih tinggi dari permintaan supaya ada peluang. Namun, jika penawarannya itu lebih tinggi dari permintaannya, maka itu tidak ada peluang usaha untuk Anda. Jadi usaha itu tidak layak untuk dijalankan. Lawang yang mau beli sama yang jualan lebih gede yang jualan, otomatis kan nanti produknya akan surplus. Produknya akan berlebih. Gitu. Masa nggak hafal Mbak perhitungan angka 108.000 dari mana ini? Masih mute, Mbak. Ya, Bu, maaf. Itu dari yang jumlah hari terus dikali 30 dikali sama 12. Kan 1 tahun ada 12 bulan. Terus dikali sama yang 300 itu, Bu. 300 dari mana, Mbak? Yang kuesioner. Oke, coba berapa kali berapa kali berapa? Bentar, Bu. 12 bulan dikali 1 bulannya Anda pakai asumsi 30 hari ya. Iya. Dikali Terus setiap harinya 300, Bu. 300 bungkus ya. Iya. 108.000. Ini permintaannya ya. Iya. Oke. Nanti di penawarannya Anda masuknya langsung ke selisih aja ya. Ada peluang nggak Mbak di sini? Ada, Bu. Makin meningkat nggak peluangnya? Iya, makin meningkat. Kalau benar-benar kuesioner ini benar-benar disebar loh ya, benar-benar perhitungannya benar ya. Ini ada sebuah peluang. Nah, Iya. hasil ini akan kita pertahankan nanti ketika di kapasitas optimalnya itu nanti akan ini bunyi. Apakah cocok nggak permintaan penawaran dengan kapasitas optimalnya? Saya lanjutkan. Targetnya di sini sudah ditentukan ya? Iya, Bu. Nah, ini Anda sudah punya target, Mbak. Semua usia yang bertempat tinggal di Kecamatan Taman. Ada 20 desa dan kecamatan. Nah, ini kan orang-orang yang perlu Anda survei di sini ini. Survei Anda, bukan hanya survei di desa Anda sendiri. Seberapa jauh orang-orang itu mau membeli produk Anda? Oke, berarti ini sudah jelas ya di sini ya. Saya mau lanjut ke pesaingnya. Di desa Anda atau di kecamatan ya yang sudah Anda tentukan tadi, itu baru ada 2 pesaing ya, Mbak? Iya, Bu. Anda kok bisa tahu 21.400, 22.100 ini dari mana, Mbak? Dari itu, Bu, apa? Dari yang jumlah produksinya terus dikali itu, Bu, sama Oke lah ya, ini saya abaikan lah ya. Saya lanjut lagi ke aspek pasarnya, pemasarannya, kebijakan produknya. Anda punya berapa kemasan, Mbak, ini keripik singkongnya? Berapa jenis? Kenapa, Bu? Kurang jelas, Bu. Maaf. Varian atau jenis dari produk Anda ada berapa? Varian kemasannya ada 2, tapi rasanya ada 1, Bu. Oke. Berarti ini kan kaitannya dengan BEP nanti ya. Ada 2 varian.
Setiap harinya mau produksi berapa, Mbak? Setiap harinya sampai 400, Bu, sama 350-an, Bu. Di sini diasumsikan setiap hari produksinya 250. Rata-rata penjualan setiap bulan kok bisa 3.750 dari mana, Mbak? Itu dari 250 kali hari produksinya Berapa hari? 20, Bu. 20. Bentar, Bu. 250 kali 20 hari kan cuma 5.000 kemasan, Mbak. Kok di situ 3.000? Bu, dikali 15, Bu. 15 hari. Berarti asumsinya sebulan itu hanya produksi 15 hari. Iya. Berarti produksinya hampir 2 hari sekali ya? 250 kali 15 ya? Iya. 3750. Sehingga 1 tahunnya dikali dengan 12. 45.000. Ya. 45.000 setahun, variannya ada 2, itu nanti Anda asumsikan separuh-separuh, Mbak. 50%-an ya. Iya, Bu. Oke ya, ini baru kita simpan dulu informasi ini, kemudian kita cocokkan dengan kapasitas optimalnya. Di sini Anda menyebutkan harga pokoknya 10.000, 18.000 dari mana ini, Mbak? Kok di sini harga jualnya bisa Anda tetapkan sekian? Anda jangan nentuin harga pokok produksinya dulu. Harga pokok produksi itu diambilnya dari Excel yang Anda buat. Nanti saya tunjukkan. Iya. Sudah Anda hitung ini harga pokok produksinya. Sudah, Bu. Terus harga jualnya ini mengikuti harga pokoknya, Mbak. Jangan Anda bikin harga jualnya dulu tapi nggak tahu harga pokoknya. Kan harus tahu harga pokoknya dulu baru tahu harga jual. Oke, ini kita skip dulu. Nanti kita lihat untuk finansialnya benar apa enggaknya. Nah, kita cek selanjutnya. Jadi untuk mengerjakan SKB ini itu enggak sekedar langsung Anda bikin asumsi sendiri. Gimana? Bu, sinyalnya macet-macet, Bu. Nggak kedengeran, Bu. Maaf. Oke, saya lanjutkan lagi aja. 2 paket ya. Terus saya mau lihat kapasitas optimalnya. Oke, ini betul. Oke, total letaknya ya. Oh, ini Mbak. Perhatikan ya. Anda itu kan menangkap peluang dari sisa si penjual sebelumnya ya. Angka 108.000 ini kan permintaan secara keseluruhannya. Ya kan? Di mana sudah ada 2 orang yang memiliki usaha yang sama, UKM A dan B tadi kan, Mbak? Nah, Ya, kalau Bu. permintaannya adalah 108.000 dan ada penawaran dari 2 UKM yang sudah Anda tentukan 43.500, maka peluang Anda kan sisa dari 2 UKM tersebut, Mbak. Jangan semua di permintaan itu Anda buat kapasitas optimalnya. Mudah maksud saya enggak? Belum, Bu. Belum mudeng tadi. Macet-macet. Kapasitas optimal ya, itu adalah peluang Anda. Jadi bukan dari permintaannya. Kalau permintaanmu tadi berapa? Permintaanmu berapa ini, Mbak? Tadi permintaannya 108.000. Ya, 108.000 ini kan sudah dijawab oleh 2 UKM.
Iya kan? 2 UKM Iya. ini sudah memenuhi 43.500. Sisanya adalah peluang buat Anda. Mudah nggak maksud saya? Ya, mudeng Bu, berarti saya itu peluangnya itu 108 tadi dikurangi 43.500 ya, Bu. Iya, itu peluang buat Anda, Mbak. Yang belum keisi itu sekian. Bukan 108 itu Anda langsung produksi semuanya. Berarti otomatis akan ada produk yang berlebih karena ada pesaing yang sudah menjual dengan produk yang sama. Sampai sini paham nggak, Mbak? Paham, Bu. Nah, coba pakai kalkulator, Mbak. 108.000. Ini saya kasih contohnya, yang lainnya juga bisa mendengarkan dan bisa diperbaiki ya, sehingga saya tidak perlu ngoreksi satu persatu. 108.000 ini dikurangi 43.500, masih sisa berapa, Mbak? 64.500, Bu. 64.500 itu adalah batas maksimalnya Anda untuk produksi, Mbak. Kalau bisa, kapasitas optimal itu ada di bawah dari sisa peluang. Tadi mana ya? Kapasitas optimal. Nah, ini Mbak. Anda asumsikan di sini, ya katakanlah bisa menggunakan data 60.000 bisa, tapi harus ada perhitungannya ya. Anda cocokkan dengan kalimatmu tadi, katanya setiap hari mau produksi 250, ya kan? Dikali 12 bulan dikali 15 hari. Ya. Kan ketemunya hanya 45.000 kapasitas optimalnya. Nggak sinkron dong dengan di sini. Udah nggak Mbak Marcella? Nggak bisa 108.000 Mudeng, Bu. ini loh. Terus cek di sini Mbak. Ini loh, kan nggak bunyi. Di sini kan bunyinya setiap bulannya 40 setiap tahun ya 45.000. Kan nggak cocok, nggak sinkron. Gunakan angka ini aja. Angka ini kan di bawah dari peluang 64.000. Itu akan aman buat Anda, Mbak. Gunakan ini ya, berarti ya 45.000 aja ya. Oh iya, Bu. Bu, jadi saya nanti iya, Bu, berarti nanti saya aspek finansialnya juga buat lagi ya, Bu? Iya, berubah. Ngulang lagi ya, Bu? Ngulang lagi. Karena tadi antara kebijakan produk Anda dengan kapasitas optimal, dengan permintaannya, dengan si pesaing Anda itu nggak sinkron sama sekali. Kalau sudah Anda cek mulai dari permintaannya, dari kebijakan produknya, dari kapasitas optimalnya, nanti aspek finansialnya akan ngikutin, Mbak. Paham ya sampai sini ya? Alurnya harus seperti itu. Nggak bisa kapasitas optimal Ya, Bu, itu paham. terpisah dari kebijakan produk. Iya. Laporannya nggak match nanti. Bahkan aspek finansialnya ya bakalan keliru karena kapasitas optimalnya keliru. Cukup ya Mbak Marcella, sampai di sini berarti bisa Anda perbaiki lagi mulai dari Iya, Bu. dari kapasitas optimalnya. Iya, Bu. Sama aspek finansialnya ya. Oke, bisa. Ya, makasih ya, Bu. Oke. Makasih atas koreksinya. Ya, baik. Nama sama NIM-nya ya. Iya, Bu. Atau mungkin siapa lagi yang mau dikoreksi tugasnya supaya ada perbaikan di UAS-nya. Saya kasih kesempatan. Mbak Marcella sudah punya poin plus ya, karena dia sudah tahu mana salah benarnya, tinggal dia bisa memperbaiki. Silahkan saya tawarkan siapa yang mau mencoba untuk direview. Saya, Bu. Ya, Mbak siapa? Safira Mega. Safira. Oke, saya cekkan dulu ya. S. Usahanya apa Mbak Safira?
Paving, Bu. Safira Mega, oke. Oke, paving Dalimas. Covernya oke, betul. Latar belakangnya kenapa, Mbak? Itu kan dunia manufaktur kan berkembang, terus kata Rahman, Rahman 2005 itu mengatakan paving block itu sangat diperlukan, soalnya untuk memenuhi kebutuhan akan sarana jalan setapak, lantai yang berada di kawasan perumahan, tempat parkir, halaman rumah, taman, dan sarana lainnya. Oke, berarti Anda sudah menemukan peneliti terdahulu ya yang memang menyebabkan bahwa paving itu sangat dibutuhkan. Oke, berarti latar belakangnya sudah sesuai. Lanjut ke aspek pasar ya. Bentuk usahanya, bentuk pasarnya. Bentuk pasarnya persaingan sempurna. Kenapa? Karena kan nggak cuma paving sih, Bu. Ada banyak juga yang bisa usaha paving kayak gitu. Ya, kalau ini cocok ya, karena jumlah produsen dan konsumennya itu tidak ada batasnya. Siapapun yang punya duit bisa usaha tersebut. Siapapun yang punya duit bisa membeli produk tersebut. Oke, lanjut ke aspek permintaannya, Mbak. Anda memberikan kuesioner ini kepada siapa, Mbak? Itu kepada tetangga, terus yang itu kayak teman-teman dekat, terus sama tetangga-tetangga. Anda mau jualannya di mana ini? Daerah mana? Di daerah Purwosari, Kudus. Terus pasarnya mau dijual ke daerah mana aja? Untuk pasarnya itu mengambil di daerah Kudus, terus sekitar Kudus seperti Pati, Para, terus Demak. Kalau Semarang belum bisa. Kuesionernya itu apakah sudah cocok dengan tempat ini loh? Ini apakah Anda suka dengan produk kami? Oh, hanya satu orang aja ini yang setuju berarti? Iya, soalnya itu yang itu cuma mengambil sampel aja, nggak semuanya saya masukin. N-nya ini dari mana, Mbak? N-nya itu dari 12 itu bulan dikali 30 hari, terus dikali 3 pembeli setiap harinya. N itu kan jumlah produk yang dibeli ya. Q jumlah yang dibeli oleh rata-rata. N jumlah pembeli kali 3 pembeli. Ini satuannya pakai meter ya, bukan buah ya? Iya, meter, Bu. Rata-rata setiap orangnya mau beli 15 meter. Ya. Ini beda kasus ya, karena paving itu kan belinya nggak buah ya, pakainya meter ya. Oke, kita bandingkan dengan penawarannya coba. Lebih gede mana Mbak permintaan sama penawarannya? Lebih besar penawaran. Permintaan sama penawaran kok. Oh, lebih besar permintaan. Ya, asumsinya ini ada peluang ya. Nah, kita cek selanjutnya untuk kebijakan produknya. Ada pesaing nggak, Mbak? Ada, Bu. Oh, banyak sekali ini pesaingnya. Anda harus bisa memperkirakan produksinya ya, Mbak. Ini 3.000 apa, Mbak, satuannya? 3.000 meter. Meter? Iya. Berarti
ini 9.600 meter per minggu ya? Itu totalnya, Bu. Iya, Total semuanya. setiap minggunya di pesaing Anda di luar sana itu mampu memproduksi 9.600 meter ya? Ya enggak? Kalau saya baca, kalau sesuai dengan asumsi Anda tadi, saya simpulkan setiap minggunya pesaing di luar sana mampu menghasilkan 9.600 meter, ya kan? Nah, terus kayak Mbak yang tadi loh, Mbak Marcella, kan bisa kita bandingkan antara permintaan dengan pesaingnya. Di sini kan Anda menyebutkan permintaannya hanya berapa, Mbak? Ini berarti bisa dikalikan ya. 2.160 dikali, anggap aja 15 meternya itu dikali di N, Mbak. Coba, Mbak. 2.160 kali 15. 32.400 ya. Ini setahun loh. Benar enggak permintaanmu ini? Kita keep dulu ya. Berapa Jadi kalau totalnya? setahun, Berapa? kalau 1 tahun 32.400. Ya, Kalau 1 bulan berarti 2.700. Oke, kita keep dulu ya bahwa 1 tahunnya permintaannya adalah 32.400. Ini asumsi Anda. Kita bandingkan dengan penawaran yang sudah Anda kumpulkan, di mana penawarannya adalah 9.600 aja itu sudah per minggu loh, Mbak. Dikali 4, Ya, dikali 12, hitung ono berapa? Kok senyum-senyum ini kira-kira hasilnya bagaimana ini? 460, 800. Kan nggak mungkin, Mbak. Iya kan? Permintaannya aja Anda hanya ketemu 32.400. Kok pesaingnya bisa menjual 460.800 kan nggak match. Dari sini sudah ketahuan nggak sinkron. Kayaknya itu kok, Bu. Saya kan lupa itu meter apa enggak. Kalau 3.000 meter per minggu itu kayaknya itu cuma 3.002, soalnya 1 meternya kan isinya kayak isi 12 kayak gitu, Bu. Jadi gini, supaya itu sinkron, baik permintaan, penawaran maupun dari sisi pesaing, Anda harus punya satu poin yang penting, mau pakai meter atau mau pakai buah. Itu. Jadi harus sama ya? Iya dong, harus urut, harus sinkron. Nek permintaanmu satuannya adalah meter, penawaran yo meter. Kemudian untuk di sini pesaingmu ya harus satuannya meter. Dari sini sudah nggak bisa dilanjutkan lagi karena sudah nggak sinkron dari awal, gitu Mbak Safira. Paham maksud saya ya? Coba nanti diperbaiki, apakah yang salah itu permintaan Anda ataukah dari sisi ini, dari pesaing Anda. Mungkin pesaing itu masuknya nggak segini. Intinya adalah permintaan, penawaran, kemudian dari pesaing itu nggak melebihi dari permintaan, Mbak. Nek pesaing itu lebih dari permintaan, nggak usah dibuat laporannya, wes jelas cetoh, berarti tidak usah dijalankan usaha tersebut, nggak layak usaha tersebut. Logis nggak, Mbak? Permintaannya 32.400, namun di luar sana sudah ada penjual yang bisa memproduksi 460.000. Kan nggak mungkin. Itu pesaingnya nggak cuma satu, Bu, 4 pesaing. Apa? Itu pesaingnya kan yang 460 sekian tadi kan dari 4 pesaing. Kalau misal dari 1 pesaing berarti sama, Bu. Enggak 460.000. Yang mana?
Loh, kan di sini Anda menunjukkan ada 4 pesaing kan di sekitar Anda. Kalau sudah ketemu 4 pesaing ya Anda harus punya Anda hanya punya kesempatan sisanya tok, Mbak. Kan ini sudah diisi oleh 4 pesaing ini tadi. Kalau di sini nggak layak usaha Anda untuk dijalankan karena nggak mungkin Mbak permintaan dengan yang sudah dengan pesaing itu lebih gede dari pesaingnya. Nggak usah dijalankan usaha tersebut. Udah ya, sampai sini ya, berarti bisa diperbaiki permintaannya, penawaran maupun dari ini daftar pesaingnya. Kalau yang contoh tadi masih match karena permintaan dengan pesaingnya ada sisanya, sehingga itu peluang buat Mbak Marcella. Kalau di sini nggak sinkron sama sekali, nggak match gitu. Ya, nanti bisa diotak-atik lagi angkanya supaya bisa di logikanya itu main gitu loh. Kalau di sini nggak masuk logikanya. Cukup ya Mbak Safira? Halo Mbak Safira? Ini nggak bergerak ini mukanya. Oke, cukup ya. Atau mungkin ada yang mau lagi dikoreksi, silahkan. Saya kasih kesempatan 1 kali lagi ya. Silakan siapa yang mau nyoba? Nggak ada? Ya Bu, terima kasih. Ya. Bisa tulis di chat ya Mbak. Iya Bu, terima kasih. Baik, gimana? 2 contoh tadi bisa mewakili UTS Anda ya? Bisa diperbaiki. Intinya di permintaan, penawaran, kemudian di pesaing, di kebijakan produknya, di kapasitas optimalnya. Itu kan kaitannya dengan angka, dan angkanya itu harus logis. Nggak sekedar Anda bikin angka. Karena Anda sebagai seorang perencana di sini, Anda mau merencanakan usaha tersebut itu layak atau tidak layak menggunakan logika dan fakta yang ada. Nek faktanya adalah, oh ya, Mas Raju Awan, gimana? Kepencet Bu, maaf. Baik, yang lainnya bagaimana? Sebelum saya tutup ya. Ada pertanyaan tidak? Dipersiapkan nanti di UAS-nya, saya minta Anda bisa mempresentasikan laporan Anda. Bagaimana presentasinya hampir sama seperti yang saya tanyakan kayak tadi di awal, mulai dari latar belakangnya, aspek pasarnya, pemasarannya, sampai ke aspek yang terakhir. Pelajari lebih lanjutnya di aspek finansialnya. Mungkin minggu depan saya bisa masuk ke aspek finansialnya ya, supaya Anda bisa persiapan laporannya diperbaiki mulai dari sekarang. Bagaimana? Cukup hari ini? 2 UKM tadi sudah, saya kira sudah bisa mewakili ya dari teman-teman. Ketika ada kesalahan langsung diperbaiki mulai dari sekarang. Mas Raju nggak mau mencoba? Atau sudah cukup paham? Sudah cukup Bu. Kira-kira benar enggak tugas Anda, Mas? Atau perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki Bu, ada yang salah. Ya. Yang daftar pesaing tadi loh Bu. Nggak sinkron kayak. Ya. Jadi daftar pesaing itu sangat penting. Nek wis ana pesaingnya, sudah ada orang yang jualan, ya itu perlu dipertimbangkan. Jangan Anda membuat produk itu, ya wis yang penting kapasitas optimalnya saya buat. Nah, Anda nggak mikir, ternyata di luar sana kan ada yang punya usaha sama dengan produk Anda. Nah, itu buat tantangan.
Anda itu hanya punya kesempatan sisa dari permintaan dikurangi dengan pesaing yang sudah ada. Gitu. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Selamat mengerjakan tugas-tugas dari saya. UTS-nya bisa diperbaiki dan Anda pelajari betul karena nanti UAS-nya itu ada lisannya mempresentasikan laporan yang sudah Anda buat. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti akan saya infokan sinkronis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Next kasih. slide ya. Oke. Ya, Bu.